Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Lirmedani dari semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan tentang hakikat filsafat. Hakikat filsafat adalah inti atau esensi terdalam dari filsafat itu sendiri, yaitu usaha manusia menggunakan akal pikirannya untuk mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan pemahaman tentang segala sesuatu secara menyeluruh dan juga mendasar. Dengan kata lain, hakikat filsafat adalah cinta akan kebenaran yang mendalam melalui berpikir rasional dan juga kritis. Isi atau sifat hakikat filsafat itu dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari aspek rasional. Penjelasannya itu filsafat menggunakan akal dan logika, bukan sekedar perasaan ataupun kepercayaan. Yang kedua itu mendasar atau fundamental. Filsafat ini mencari dasar dari segala hal, bukan hanya gejalanya. Lalu yang ketiga adalah menyeluruh atau universal. Ini filsafat ini melihat segala sesuatu secara luas dan juga saling berhubungan. Yang keempat ada kritis dan juga analitis. Nah, filsafat ini tidak menerima segalanya begitu saja, tetapi dikaji dan dianalisis secara mendalam. Lanjut, yang kelima ada spekulatif dan juga reflektif. Nah, filsafat ini berani menanyakan hal-hal yang sulit dan juga merenungkan makna di baliknya. Hakikat filsafat juga sebagai ilmu, atau filsafat itu disebut dengan ilmu tertinggi atau the mother of science, karena semua ilmu berasal dari pemikiran filsafat. Nah, lanjut, filsafat membahas dasar, metode, dan juga tujuan ilmu lain. Filsafat tidak hanya mencari apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana itu terjadi. Lanjut, hakikat filsafat bagi manusia. Yang pertama itu membantu manusia memahami diri sendiri dan juga lingkungannya. Kedua itu menuntut manusia untuk berpikir bijaksana dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga itu menumbuhkan sikap terbuka, kritis, dan tidak mudah fanatik. Jadi kesimpulannya adalah hakikat filsafat adalah usaha manusia dengan akal budinya untuk mencari kebenaran rasional, mendalam, dan juga menyeluruh tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek dan ruang lingkup filsafat. Objek filsafat artinya apa yang menjadi sasaran atau bahan kajian dalam filsafat. Objek filsafat ini dibagi menjadi dua. Ada objek material, ada juga objek formal. Di objek material adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Artinya, semua hal bisa jadi bahan pemikiran filsafat. Contohnya itu ada di manusia, alam, Tuhan, moral, ilmu, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Contoh pertanyaan dari objek material. Apa hakikat manusia? Dari mana asal alam semesta? Apakah Tuhan itu ada? Nah, itu adalah pertanyaan tentang objek material. Yang kedua, ada objek formal. Objek formal ini cara atau sudut pandang filsafat dalam mengkaji sesuatu, yaitu secara mendalam, menyeluruh, dan juga rasional. Bukan hanya apa yang tampak, tapi mengapa dan bagaimana hakikatnya. Contoh perbedaan ilmu biologi, sosiologi, dan juga ilmu filsafat. Ilmu biologi menanyakan bagaimana makhluk hidup berkembang. Kalau misalnya filsafat menanyakan apa hakikat kehidupan itu sendiri. Dan ilmu sosiologi menanyakan bagaimana masyarakat berinteraksi. Kalau ilmu filsafat menanyakan apa arti hidup bermasyarakat. Lanjut, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat itu berarti bidang-bidang yang dipelajari dalam filsafat. Secara umum, ruang lingkup filsafat mencakup beberapa cabang utama. Cabang filsafat itu ada metafisika, epistemologi, etika,
metafisika, logika, estetika, filsafat politik, dan juga filsafat agama. Kalau misalnya cabang filsafat metafisika, objek kajiannya itu di hakikat, realitas, dan juga keberadaan. Contoh pertanyaannya, apa hakikat manusia? Apakah Tuhan itu ada? Kalau epistemologi mengkaji asal-usul dan batas pengetahuan. Contoh pertanyaannya, dari mana pengetahuan berasal? Etika, tindakan baik dan buruk. Contoh pertanyaan dari etika, apa dasar moralitas manusia? Kalau logika itu mengkaji cara berpikir benar. Contoh pertanyaan logika, bagaimana berpikir yang logis dan juga tidak keliru. Lanjut ke estetika. Nah, kalau estetika mengkaji tentang keindahan dan seni. Contoh pertanyaan dari estetika yaitu apa yang membuat sesuatu menjadi lebih indah. Nah, lanjut ke filsafat politik. Kalau filsafat politik ini mengkaji tentang negara, keadilan, dan juga kekuasaan. Contoh pertanyaannya, apa itu keadilan bagi rakyat? Lanjut kita ke filsafat agama. Nah, filsafat agama itu mengkaji tentang hakikat Tuhan, iman, dan juga wahyu. Contoh pertanyaan, mengapa manusia beragama? Lanjut, tujuan mempelajari objek dan ruang lingkup filsafat. Yang pertama itu agar kita tahu batas dan juga arah pemikiran filsafat. Kedua, supaya kita tidak bingung membedakan filsafat dengan ilmu lain. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan juga mendalam tentang kehidupan. Kesimpulannya adalah objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, yang dikaji secara mendalam dan juga rasional. Ruang lingkup filsafat mencakup berbagai cabang pemikiran tentang hakikat realitas, pengetahuan, kebenaran, moral, keindahan, dan kehidupan manusia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.